Li Yun ditendang ke pintu, dan dia agresif. Salah satunya masih memegang cincin penyimpanan di tangannya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa selama ada perubahan dalam dirinya, harta di cincin penyimpanan ini akan mengalir keluar secara instan, menghancurkannya sepenuhnya. Li Yun menarik napas dalam-dalam, diam-diam menjalankan metode sihir. Tubuh mundur 2 langkah, tetapi klon ilusi bergerak maju. Li Yun tidak merasakan banyak tekanan dari kedua orang ini. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menahannya. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai adalah bagaimana menyingkirkan orang-orang ini dan mencegah perkelahian kelompok. Dalam hal kekuatan yang sama, jumlah orang adalah syarat yang diperlukan untuk kemenangan. Tepat ketika Li Yun hendak keluar dari sini, dan kemudian kembali ke asap hitam, salah satu dari mereka melangkah maju dan memarahi. Mengembunkan asap hitam adalah satu-satunya nilaimu. Jangan lupa siapa yang membebaskanmu dari tahanan, yang memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, maka aku tidak keberatan mengirimmu kembali ke Night of the Round Table untuk menunggu persidangan. Li Yun membeku sesaat, dan dengan cepat meletakkan tangan yang baru saja dia angkat. Tidak, orang-orang ini hanya curiga dan tidak yakin dengan identitas mereka. Tapi Li Yun hendak berbicara ketika pikirannya kosong. Meskipun Qin Yichen membantunya mendapatkan beberapa ingatannya sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki kata sandi untuk bagaimana menangani orang-orang ini dan bagaimana menghadapi teguran mereka. Pihak lain pasti sudah siap. Sekarang setelah mereka sampai di pintu, mereka pasti sudah membuat rencana yang bagus. Li Yun menatap dua di depannya, ragu-ragu di dalam hatinya. Dia ingin bertaruh sekali, menggunakan spekulasinya sendiri untuk menghindari pertanyaan dari orang-orang ini. Sebelum Li Yun bisa bergerak, tiba-tiba ada keributan di luar. Seseorang masuk ke wilayah bintang Phoenix Api, dan semua orang segera berpakaian dan berangkat untuk menghancurkan tim ini. Seseorang masuk ke wilayah bintang Phoenix Api, semua orang segera berangkat. Dua suara berturut-turut menyebar, dan mereka bertiga menatap Li Yun. Mereka dengan jelas menemukan keanehan anak ini. Ini adalah waktu yang kritis. Tetapi mereka memenuhi perintah pribadi kapten, dan mereka hanya bisa meninggalkan Li Yun untuk saat ini. Ayo, awasi anak ini dan tunggu kita kembali dan memasak. Meninggalkan kata-kata ini, mereka bertiga dikosongkan. Melihat aura yang memancar dari mereka bertiga, Li Yun sedikit terkejut. Ini sudah mendekati kekuatan Ksatria Templar di masa-masa awal. Jika mereka bisa bergabung untuk menghadapinya, pasti akan ada sedikit ruang untuk perjuangan. Saat mereka bertiga pergi, suara Qin Yichen terdengar di benak Li Yun. Aku mengambilnya darimu, untuk memberimu kesempatan untuk berefleksi. Itu hanya kalimat sederhana yang membuat pikiran Li Yun menjadi kosong. Tuhan Cahaya, kapan dia tahu apa yang terjadi padanya di kamp? Selain itu, cara apa yang dia andalkan untuk membiarkan orang-orang ini pergi? Mungkinkah bukan Zhao Wuling dan yang lainnya yang ditemukan sebelumnya? Li Yun bingung untuk beberapa saat, tetapi ketika dia berjalan keluar dari kamp dan melihat ke langit, dia mengerti. Itu hanya kekuatan iman yang agung yang bersinar di langit, itu saja. Itulah hal yang menarik perhatian orang-orang ini. Itu tidak hanya dapat memecahkan kesulitan saat ini untuknya, tetapi juga menunda waktu bagi Zhao Wuling dan yang lainnya untuk membangun sebuah kuil. Meskipun ada risiko mengekspos beberapa orang, manfaat di balik ini sangat berharga. Li Yun menghela nafas lega, karena Lord of Light mendorong di belakang layar, dia bisa mencobanya. Tapi kapan aku ditemukan? Alis Li Yun berkerut. Ketiganya jelas siap. Mereka seharusnya sudah menemukan keanehan mereka sejak lama. Tepat ketika Li Yun mengambil kesempatan untuk meninggalkan kamp, dia secara tidak sengaja melihat seseorang. Dia bergegas kembali dari luar, tetapi tidak memasuki kamp untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia berbicara dengan orang yang tampaknya biasa sebelum masuk. Kemah. Tanah. Ketika Li Yun melihat pria itu sepertinya menyadarinya dan melihat ke arah Li Yun. Tiba-tiba, punggung Li Yun mati rasa. Dia telah melihat orang ini sebelumnya, tetapi ketika dia memasuki kamp, dia begitu fokus sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Memikirkan kembali waktu itu, seseorang datang untuk mengobrol dengannya, di mana dia menyebutkan beberapa nama orang. Li Yun akhirnya mengerti di mana rahasianya, dan melihat ke belakang. Kecuali tenda tempat dia bersembunyi sebelumnya. Ada asap hitam kecil membubung di atas setiap tenda yang dimasuki seseorang. Dua kelemahan fatal membuat Li Yun merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Saya awalnya berpikir bahwa jika saya belajar sihir, saya akan dapat melintasi dunia ini. Setidaknya membantu penguasa cahaya untuk mengeksplorasi informasi. Tetapi sekarang sepertinya saya masih terlalu banyak berpikir. Tidak ada hal seperti itu sama sekali, dan penanganan detailnya jauh dari sempurna. Dengan tekad rahasia di dalam hatinya, Li Yun memadatkan ilusi, dan dewa minggir. Mata pria itu masih terpaku pada posisi di mana dia berdiri sebelumnya, dan matanya tidak bergerak sama sekali. Saat Li Yun hendak pergi, dia tiba-tiba teringat rencananya sebelumnya yang membuat banyak kesalahan. Pikiran itu berbalik. Li Yun menarik napas dalam-dalam. Pikirkan, jika penguasa cahaya menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dia pilih?
Setelah mengubah pemikirannya, pemikiran Li Yun tiba-tiba menjadi jelas. Hantu itu terkondensasi lagi, dan hantu yang baru dipadatkan dengan sempurna tumpang tindih dengan tubuhnya. Saat berikutnya, hantu itu terbang keluar, dan tubuhnya hampir menyembunyikan napasnya dengan seluruh kekuatannya. Sampai hantu itu tiba di depan pria itu, niat pedang tajam dimuntahkan, langsung mengiris hantu itu menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Hah, itu bukan mayatnya. Pria itu berdiri, dan akhirnya menjadi sedikit lebih serius di wajah Gu Jingbubo. Mungkinkah seseorang memberi anak ini beberapa petunjuk? Dilihat dari penampilan Li Yun sebelumnya, dia hanya bisa dianggap memiliki sedikit licik. Tapi sekarang, penampilannya tiba-tiba luar biasa. Satu avatar adalah ujian, yang kedua adalah serangan dan ujian. Dan dewanya memanfaatkan waktu ini untuk mundur tepat waktu. Saat menghadapi musuh yang kuat, tidak memalukan untuk mundur, dan mundur yang menentukan untuk mengurangi kerugian membutuhkan penilaian yang sangat kuat. Pria itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke sisi lain dari asap hitam, di mana niat membunuh yang dingin muncul. Untuk seseorang dengan levelnya, tidak ada fluktuasi yang bisa lepas dari matanya. Ada kaki tangan, tapi setelah menatap ke sana untuk waktu yang lama, niat membunuh diam-diam menghilang, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Pria itu akhirnya tidak tahan lagi, dan menghancurkan rumah di sampingnya dengan pukulan kejam, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Siapa yang berani mengganggu dewa untuk bersenang-senang? Di bidang bintang dewa utama, Qin Yichen dengan ringan menarik tangannya, menghela nafas panjang, dan diam-diam menghilangkan kekuatan iman. Sepertinya bawahan ini masih harus marah. Di depan monster tua yang sebenarnya, mereka rentan. Meskipun tidak berada di wilayah bintang Phoenix Api, Qin Yichen tidak bersantai sama sekali, mengamati gerakan keempatnya setiap saat, untuk dapat membantu mereka pada saat yang kritis. Untuk saat ini, persiapan seperti itu diperlukan.